Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik. Welcome to Belajar IPA YouTube channel. Untuk memulai pelajaran IPA, marilah bersama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share pada video ini ya, serta subscribe. Semoga pelajaran kita hari ini dapat disimak dengan baik oleh adik-adik semua. Hari ini kita akan belajar IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 7. Bab 1, objek IPA dan pengamatannya. Silakan buka buku IPA-nya dan buka bab 1 mengenai objek IPA dan pengamatannya. Adik-adik tentunya sudah tahu kan kepanjangan dari IPA? Ya, Ilmu Pengetahuan Alam atau yang sering disingkat dengan IPA. IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Di dalam IPA ada dikenal objek pengamatan IPA. Nah, meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Contohnya, objek pengamatan IPA yang sangat kecil seperti atom dan sel pada makhluk hidup, atau benda pengamatan IPA yang sangat besar seperti planet yang ada di jagat raya. Selanjutnya, ilmu apa saja di dalam IPA yang harus kita ketahui? Yang pertama adalah fisika. Fisika mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya energi, gaya, gerak, dan berbagai gejala alam lainnya. Selain itu, biologi mempelajari makhluk hidup. Kemudian ada kimia. Kimia mempelajari penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Lalu ada antariksa, yaitu ilmu yang mempelajari asal mula bumi, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Pengertian besaran, satuan, dan pengukuran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Sedangkan satuan adalah pernyataan yang menjelaskan arti dari suatu besaran. Kemudian, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lainnya yang digunakan sebagai satuan. Besaran yang digunakan dalam fisika dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang dihasilkan dari hasil pengukuran. Ada 7 besaran pokok yang harus kita ingat. Yang pertama adalah panjang. Satuan panjang yaitu meter. Kita akan membahas tentang besaran pokok panjang dan alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang. Yang pertama, mistar atau penggaris. Mistar menggunakan skala sentimeter atau milimeter. Ada juga jangka sorong. Jangka sorong memiliki 2 bagian utama, yaitu bagian rahang luar dan rahang dalam. Ada juga mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang tipis atau yang kecil, contohnya seperti diameter kawat dan tebal kertas. Nah, selanjutnya adalah massa. Massa dapat diukur dengan alat ukur yang dikenal dengan neraca atau timbangan. Yang pertama, neraca pasar, sering digunakan oleh pedagang di pasar. Kemudian neraca elektronik. Neraca elektronik ini mempunyai layar yang menunjukkan nilai massa benda yang diukur secara otomatis tanpa memerlukan anak timbangan. Selanjutnya adalah waktu. Besaran waktu dapat diukur menggunakan arloji dan stopwatch. Arloji pada umumnya memiliki 3 jarum, yaitu jarum jam, jarum menit, dan jarum second. Kemudian stopwatch
digunakan untuk mengukur selang waktu berlangsungnya kegiatan-kegiatan tertentu. Suhu adalah derajat panas dan dinginnya suatu benda. Besaran suhu atau temperatur dapat kita ukur dengan alat ukur yang kita kenal, termometer. Salah satu kegunaan dari termometer adalah untuk mengukur suhu tubuh. Selanjutnya, kuat arus. Besaran pokok kuat arus diukur dengan ampermeter. Ampermeter sering digunakan oleh para ahli yang mempelajari tentang listrik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari besaran turunan. Besaran turunan yang merupakan hasil operasi dari besaran pokok dengan besaran pokok lainnya. Contohnya ada pada tabel. Yang pertama adalah luas. Luas memiliki satuan meter persegi. Baiklah adik-adik, selesai sudah materi kita pada pertemuan kali ini. Harapannya bisa disimak dengan baik ya pembahasan kita tadi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa belajar dengan rajin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.